ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tadi bahas ada apa tadi? Kesimpulannya ada makan apa ada minum? Iya, gimana ada bersaudara yang kita bahas tadi, kesimpulannya apa? Iya, dalam menilai saudara kita yang salah, terus kemudian langsung memberikan hukuman. iya, jadi diapain? Kalau nggak langsung dikasih hukuman, dikasih apain? Kasih jajan? Nasihat. Dinasihatin, dibantu dia dibantu. Iya, dengan nasihat. Terus apa perkataan yang lebih bijak tadi? Setiap kalau kebaikannya lebih banyak, kebaikannya maka kan Bukan, itu bukan lebih bijak itu perkataannya saya dan menurut saya. Orang yang berilmu itu pasti akan ada salahnya. Terus orang pasti akan ada merasa juga. Terus orang yang dermawan ya terkadang pasti iya nggak kok dermawan terus. Jadi kalau kita minta bantuan sama temen ini kan yang punya duit banyak ini kan nggak mesti dikasih. Kadang-kadang ya agak seperti kita ya. Kadang-kadang seringnya kan ada terus, tapi kan itu wajar ya. Orang kok bahkan kali dia dimintai nggak boleh. Sekali dimintai nggak boleh sudah ngomong bahkan. Nah berkali-kali minta itu hilang semuanya itu. Udah hilang semuanya. Sekali dia minta nggak dikasih, misal contoh sudah ada vonis dia bahkan. Lihat dulu minta sampai buahnya itu mana perusahaan hilang sudah. Itulah yang nggak punya adab kan begitu pak, nggak punya adab ya kayak gitu. Kalau dia punya adab wajar, jangan kok dihukumi ente lo bakhil. Mantap lah. Nah setelah itu kami sebutkan beberapa dalil amin Nabi alaihi salatu wassalam atau ayat adilah dan ayat menunjukkan kondisi manusia itu memang lemah, nggak punya apa-apa. Di antaranya anak singkat ini karena ayatnya banyak itu. Di antaranya ayat khuliqal insanu dhaifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah dalam segala galanya. Tidak sempurna kan? Wa kana insanu majula, manusia itu suka tergesa-gesa, nggak berpikir dulu ya kan Pak ya. Lagi ini marah, lagi ini serampangan, mudah mengambil keputusan. Manusia wajar. Nah kalau kewajarannya kayak gini, itu yuk tolonglah dia, nasihati dia, begitu. Kemudian selanjutnya hadis yang disebutkan di dalam hadis ini, hadis Rawi Muslimnya, annahu khuliqa khalqan la yatamala. Nabi Adam itu diciptakan khalqan dengan suatu penciptaan la yatamala yang tidak bisa menguasai. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, maksud daripada anak Adam itu diciptakan
dengan penciptaan la yatamala. Apa makna la yatamala? Hai la yatamala yamliku nafsah wa yasibuha anisyah. Tidak bisa memiliki, tidak bisa menguasai jiwanya, tidak bisa menahan syahwatnya. Memang gitu manusia diciptakan, Pak. Jadi kalau ada teman ngaji salafi, ada perempuan cantik kok didelok, oh coba langsung salafi kok lihat perempuan loh, dihukum, Pak. Telepon internet si A salafi ngaji, setelah itu boleh internet ya gak iso toh, Pak. Panggil le sini ngono tok nasihat dia, kalau ngaji ya jangan lihat ngono lah. Nah, enak kan, Pak? Insya Allah adem lah. Tapi kalau sudah adem, dia nggak ngerti apa-apa, ya yang namanya manusia, Pak. Nggak bisa memiliki syahwat, nggak bisa menahan syahwatnya. Otomatis ada perempuan cantik yang kelihatan, dia dijelok payu yo. Nah itu, lah itu manusia. Lah begitu. Jadi kalau memang kondisi terjadi misalnya itu sama teman kita, panggil nasihati. Gak boleh gini. Kalau kita enggak, salah sih kok. Delok. Itu Pak, kalau teman dibiarin. Tapi kalau sudah nggak jadi teman lagi, ditambahin. Wah, diingat-ingat memori dulu, Pak. Oh berarti dulu itu gini di memorinya diingat-ingat. Itu lupa setan semuanya ini, Pak. Ya gini ini nggak cocok ini. Nah, kemudian yang kedua, mana yang kedua? La yamliku nafsahu indal ghadab. Tidak bisa menguasai dirinya ketika marah. Itu wis Adam itu diciptakan dalam posisi misal ini. Tidak memiliki, menguasai dirinya ketika marah. Nah, kalau memang ustaz lagi marah, ya wali santri yo, ojo kok langsung menghubungi ustaz itu mau beginilah. Itu setan semuanya itu, Pak. Bapak atau kita harus seuzur. Barangkali memang lagi marah, lagi mumet otaknya, urusan rumah tangga mumet, terus terusnya sehingga dia marah. Gitu aja. Pengasuh ketika marahi anak perempuannya, anak didikannya ya, takfir atau yang lain, itu sudah kita marah-marahi lagi gurunya itu. Kamu itu dibayar begini sekarang, sudah setan semuanya malu sudah. Ini semuanya setan yang ada. Supaya kita itu renggang di dalam persaudaraan kita. Gimana manusia itu gak bisa menguasai diri ketika marah? Ketika marah itu gak bisa menguasai dirinya, Pak. Itu fitrah. Kita harus ngasih uzur ini. Nah, kemudian beberapa adilah yang anak sebut dari sini, insya Allah cukuplah. Anak sebutkan 7 atau 8, insya Allah cukup. Kemudian setelah itu adab yang kelima. Tadi kalau teman itu salah, Pak ya, dibantu, dinasihati. Adab yang kelima, Pak, kalau menasihati nggak usah mencela. Ingat ini, Pak, nasihat, tapi ojo nyela. Kan dua hal ini amat berkaitan. Kalau kita memang menasihati, nasihati dengan lemah lembut. Jangan nasihati sambil mencerca dia, mencela dia, menghardik dia. Ini juga nggak benar. Gitu Pak, kalau kita santri yang nakal, dikasih tahu sekali, 2 kali. Kalau kita main, waduh, susah Pak ya. Makanya jadi pendidik itu susah. Untuk mendidik gimana santri itu dewasa gitu loh, dewasa. Ini yang susah. Disentil dikit enak gitu loh Pak. Dinasihati dikit itu enak, nggak usah pakai gini makanya enak. Tapi gimana bisa ini? Nah ini yang susah. Ingat, adab yang nomor 5, ada mu'itabi
tidak usah kamu itu menghardik, mencela ala akhika terhadap saudara kamu. Ila saudara minhum syai'un, apabila muncul dari dia sesuatu la yuhibbuka yang dia yang tidak menyenangi kamu. Apabila muncul sesuatu yang tidak menyukai kamu, yo gak usah dicela. Yang namanya persaudaraan, Pak, satu mobil contohnya, satu rumah, satu asrama, satu bisnis, pasti Pak, pasti kita melihat sesuatu dari dia yang kita gak suka. Ima gayanya, ima telat bayar apa? Iya, Ustaz, bayar ininya wis selalu telat namanya dunia ini kan. Nah, di dalam ada supaya tidak berlanjut lebih lanjut, kita harus memiliki adab dalam hati. Tegur nasihat, tapi jangan dicela. Jangan dihaji, jangan dimarahi. Nah, sebab lihat, kalau Allah Azza wa Jalla berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasfah safhal jamila, fasfah safhal jamila, maknanya maafkanlah dengan maaf yang baik. Makna maaf yang baik dijelaskan oleh Ali radhiyallahu ta'ala, ar-ridho bi ghairi kitabin, memaafkan disertai ridho tanpa mencela. Ya dimaafkan, dinasihati, tapi untuk menggerutu di belakang. Gerutu di belakang itu Pak, itu bukan safhah jamilah. Berat lagi Pak, berat. Lagi tengkaran dikatakan salah satu ustaz untuk mendamaikan. Ya wis, minta maaf yo. Oh iya, maaf. Tapi ini gak maksud dalam ayat. Ayatnya kan safhah jamilah, maafkan dengan maaf yang bagus. Maksudnya ridho masing-masing di antara kalian, gak usah saling mencela, menggerutu yang lainnya. Wis. Susah Pak ya. Kenapa susah? Itulah Pak kekurangan kita. Itulah kelemahan kita. Gitu, itulah kelemahan kita. Hatta para ustaz, para yang lain itu tetap kita itu nggak punya apa-apa. Ya enak Pak, senasihat itu enak, nasihat itu enak itu, tapi ngelakoni itu berat. Siapa orang nggak bisa bicara Pak? Bicara itu gampang, susah ngelakoni. Jadi jangan dianggap ustaz itu manzilahnya tinggi, ya pas tinggi. Tapi kalau tergelincir Pak, jadi Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah mensifatkan sifat rendah. Faqala beliau, ketika kita berjalan ketemu orang yang di bawah kita umurnya, kita mengatakan enak, itu masih muda, dosanya sedikit. Kalau kita yang berumur, dosanya lebih banyak. Ya apa enggak Pak? Ya enggak? Iya, maksud dia tua kali dosa. Dia kecil, dosanya kecil sedikit karena umurnya masih muda. Kita sudah umur tua ini, tua tambah dosa. Pakai. Ketika kita lewat ketemu lagi orang yang di atas kita umurnya, kita mengatakan enaknya dia ya, pahalanya lebih banyak daripada kita. Loh, ngono Pak. Jadi kita tuh cuma sombong, pinter dewi, paling besar berdiri, kabin rokok, dia surga sendiri. Enak. Gitu loh. Kalau kita ketemu orang yang sejajar, umurnya sejajar, ya wis, saling nasihati, kita tahu umurnya, kalau aku salah ya teguran dan seterusnya. Kalau kita orang yang pinter ketemu sama
ngomong enak dia daripada saya. Dia lebih baik daripada saya. Loh kok bisa? Iya. Kalau orang bodoh berbuat dosa kecil dihukum oleh Allah itu gampang Pak, karena dia bodoh. Tapi kalau kita belajar atau ustaz berbuat dosa, gembukannya Allah tambah nemen. Siksaannya Allah tambah nemen. Karena dia harus ngerti, sudah punya ilmu, kok malah berbuat dosa. Tambah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak melihatnya itu apa? Enggak sombong, itu loh, enggak sombong. Kalau kita melihat orang yang di atas kita ilmunya, kita bilang enak dia ya. Dia ini ada ilmunya, ini ada ilmunya, ini ada ilmunya, enak ya dia beramal di atas ilmu. Kita orang bodoh beramal di atas kebodohannya. Loh, enak lah. Makanya kalau kita memiliki sifat yang disebutkan oleh Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah, maka akan muncul dalam diri kita yang namanya tawadhu. Sifatnya tawadhu Pak panjang lebar di antaranya ini. Kita enggak Pak, kita itu kayak paling habis, paling bagus sendiri ini masalahnya. Surga itu kita kapling sendiri Pak. Selain konco kita itu neraka semuanya. Nah, kalau gini semuanya susah. Kita harus memilih sifat tawadhu yang diantaranya. Makanya di antara ketika terjadi perselisihan, Ustaz kena LS. Coba dia sendiri kalau terjadi perselisihan, iso malah mendadak memaafkan saudaranya. Oh berat. Makanya antar kita Pak antar posisi sekarang kan jadi pengajar lah posisi sekarang. Nanti setelah mengajar sama Pak. Ini kan posisi sekarang. Enak anak-anak bicara itu gampang kok bicara. Tapi kita adalah posisinya sama. Kita harus saling negur, saling nasihati. Kalau andai kata itu salah, jangan dicela Pak. Pelan nasihati. Pelan-pelan nasihati. Jangan dicela. Jangan dihati. Jangan ditakdir lah Pak. Jangan ditakdir. Oh dia buat Pak Pak. Jangan gitu cara mainnya. Nasihati pelan. Insya Allah mudah diterima. Karena manusia kita tahu kesalahan kita, kekurangan kita, gitu loh Pak. Kita tahu. Nah, kemudian setelah itu, wanzur ila akhlaqi Rasulullah. Kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Anas bin Malik, kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, alladzi lazamahu asyra sinina, yang Anas ini mulazamah sama Nabi selama 10 tahun. Siapa yang baca nahu? Siapa yang baca nahu? Atau baca nahu? Ya? Qali. Baik, soal. Sinina ini mufrad atau musanna? Sinina. Mufrad. Jamaah. Sudah kembali keliru Pak. Mulhaq dengan jamak mudzakkar ahsanta. Mulhaq Pak. Kalau beda antara mulhaq dengan jamak mudzakkar paling beda. Mudzakkar sendiri, mulhaq sendiri. Urusan nahwu juga. Qala Anas, la inaba ma'au. Nabi enggak pernah mencerca kepada Anas. 10 tahun Pak Anas mulazamah sama Nabi alaihi salatu wasallam. Anas itu enggak pernah dicerca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kita punya karyawan satu aja, sehari karyawan itu sebentar
Aku dulu satu hari karyawan dicerca. Ini Anas mulai zaman Nabi alaihi salatu wassalam selama 10 tahun tidak pernah dicerca. Betapa mulianya Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan dinasihati, dicerca loh Pak. Lain dinasihati loh Pak. Ini dicerca. Iman itu dicerca. Dicela diarti. Kalau nasihati, dinasihati gak ada masalah. Cuma dicerca, dicela, diantemin gitu. Qala Anas berkata Anas radhiyallahu ta'ala, laqad khadimtu Rasulullah. Sungguh aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrasini 10 tahun. Ummu Sulaim Pak, barakallahu fikum, datang kepada Rasul membawa anaknya Anas. Anas itu kan anaknya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, aku pengen anakku ini ya Rasulullah hidup sama antum, mulai sama-sama antum dan mengambil ilmunya antum. Gratis Pak, gratis. Sekarang Pak Allah setan gratis Pak. Sekarang itu orang sedikit duit. Kalau sampai seitik duit saya, duit baik. Zaman dulu, zaman sekarang, masya Allah, hitungannya duduk, hitungannya ilmu, hitungannya duit. Sekarang itu kayaknya yang paling berharga pada diri kita itu duit, itu ilmu. Membantu ustaz, membantu ini, membantu pondok, membantu ini, duit. Itu nilainya sekarang. Kalau kita buka buku zaman dulu Pak, masya Allah, ilmu. Kata Muhammad, al-ilmu la ya'dilu syai'un. Sesuatu apapun dari perkara dunia itu Pak, gak bisa nandiri ilmu syar'i. Kalau kita mau kupas keutamaan ilmu ulama salaf banyak sekali, tapi tidak cukup. Sesuatu apapun nggak ada yang menandinginya. Makanya Pak, ilmu kita itu nggak berkah. Kok contohnya nggak berkah? Ilmu yang berkah, ilmu yang mendorong kita ketaatan. Semakin kita belajar, seharusnya semakin tambah ketaatan, ketakutan kita kepada Allah. Kita enggak. Semakin belajar, selelehan. Ya Pak, tambah males doa ikut. Itu kita harus sadar ini. Kenapa saya semakin bulan, semakin tahun ikut ngaji kok tambah kayak gini ya? Berarti tanda awal dari belajar ilmu itu oleh Allah. Makanya al-ilmu itu khasyah, ilmu itu takut kepada Allah. Lah kok tambah kayak gini? Makanya dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, supaya kita lebih jelas. Wa min fasadil qalbi, termasuk hati rusak. Termasuk hati itu berpenyakit. Dan termasuk hati itu mati. Di antaranya apa kata Ibnu Qayyim? Idza fata alaihi fadlu, apabila luput pada dia keutamaan. Apalah yuzinu, keluputan dia itu tidak membuat dia sedih. Jadi kita mikir Pak, ayo berapa banyak udah luput dari kita ilmu, kita nggak ngaji, slow, santai. Ya kan, padahal itu ilmu keutamaan, santai. Tapi kalau nggak luput, nggak masuk kerja. Ya Allah, nggak masuk kerja, Bu. Mandi mangan, mana saya punya makan. Itu tanda hati kita itu penyakit. Kalau andai kata kita itu nggak berpenyakit, masya Allah, ketika luput pada kita suatu ilmu, suatu keutamaan, itu membuat kita sedih. Kita nggak sholat malam santai, nggak sholat sunnah santai, nggak puasa Senin Kemis santai, kabeh santai. Itu tanda betapa sakit dan berpenyakit kita. Apa kita pernah mikir gini Pak? Hah? Pernah kita mikir? Tapi kalau kita, kenapa saya nggak dapat gaji? Kenapa saya nggak dapat duit? Itu yang dicari. Kenapa? Terus kenapa duit?
Itu tanda kondisi kita itu amburadul hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kosong hati kita. Kosong. Mana kerinduan kita kepada Allah? Mana kerinduan kita dengan surga? Mana kerinduan kita dengan surga dan pahalanya dari Allah? Gak ada kerinduan kita. Kerinduan kita kapan dapat duit? Kapan dapat duit? Kapan dapat duit? Kapan dapat duit? Masya Allah, itu kita. Coba tahu gaji. Kapan oleh gaji? Kapan gajiku naik? Kapan gajiku naik? Kapan gajiku naik? Yang dipikir gajiku naik. Tapi pernah nggak terpikirkan dalam diri kita, ya Allah, aku harus belajar rahmat. Kok kayak gini? Salat malamku acur, posoku acur, semuanya acur. Ngapain saya? Pernah nggak kita sampai segituan? Lah itulah tanda hati kita itu mati di sini, Pak. Sakit hati kita. Kita sakit full wajah, cepet-cepet ke dokter, ya Allah, dokter, saya sakit flu gimana? Tapi kalau kita sakit hati, hati kita itu berpenyakit, mana enggak? Pernah enggak kita itu mengaku kepada Allah, ya Allah, kepada hidup saya? Kedua, Pak, faida fa'ala bihi maksiatan. Kalau andai kata dia berbuat kemaksiatan, la yusil, tidak menjadikan dia sedih. Ketika keluar lihat perempuan, ya Allah, kok tak sedih? Kalau dia ghibai orang di belakang, kok nggak pernah kita sedih? Ketika kita ngamai orang, nggak pernah sedih. Ketika kita makan barang haram, nggak pernah sedih. Itu lupa tanda kita itu sudah mati dari kita. Masya Allah. Begitulah yang ada. Begitulah yang ada. Maka sedikit ungkapan yang anak ungkapkan, kalau kita sebut ungkapan dari kalian koyen, Pak, kita itu nggak ada apa-apanya. Kita itu cinta kita kalau kita pas mahabbah kita sama Allah itu mana? Syauq, kerinduan kepada Allah itu kayak gimana? Poin satu lagi, supaya kita lebih ngerti kita itu nggak ada apa-apanya. Contoh sekarang, kata Ibnu Qayyim, wa min alamati hubbillahi, tanda kamu itu cinta sama Allah itu di antara mana saja. Di saat Anda melakukan ketaatan untuk sang kekasih kita, gimana hati kita, Pak? Merasa lezat atau biasa? Kita ngaji, sholat dan ngaji tadi, gimana perasaan kita? Lezat. Sekarang kita dapat uang 100 juta loh, Pak. Ayo bandingkan. Kita dapat uang 100 juta lebih hati kita, Pak. Bersuri-suri hati kita. Masya Allah, alhamdulillah, aku punya dapat gratisan 10 juta, 100 juta. Yakin Pak kita akan, Masya Allah. Kita salah gimana, Pak? Lah biasa. Itu lucu. Kita itu cinta sama Allah itu seberapa? Gak ada merasakan kelezatan di saat kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu tanda rasa cinta kepada Allah itu nol. Paling banyak ya ngurusi orang, gibai orang, derek duit, isi. Tapi nggak pernah kita mikirkan rasa cinta kita kepada Allah seberapa ukurannya. Masya Allah. Contoh tadi itu, Pak. Anak tadi sholat, anak taklim ini. Kira-kira anak merasakan lezat atau ayo ojo ngaji tak kasih 100 juta. Kira mana? Enak tak 100 juta. Lampung ngaji barang. Sebenarnya 100 juta. Bisa beli mobil, bisa beli tanah, bisa kawin lagi, nikah lagi. Enak kok. Ya, itu aja. Tapi di saat kita tidak merasa lezat di saat ibadah kepada Allah, nggak ada itu. Istilahnya itu sih ada. Allah mustahil. Itu mati kita harusnya. Fama qala li uffun qattu wa la li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadza
Wala li syai'in lam af'alhu ala ta'ala wa ta'ala. Fama qala li, Nabi itu enggak pernah berkata kepadaku, "Ufin, celaka kamu." Qattu sama sekali. Nabi enggak pernah berkata kepadaku, "Celaka kamu." 10 tahun lamanya. Celaka itu kan ungkapan apa itu? Celaka kepadanya. Kita goblok kamu, gendeng kamu, tolol kamu, sembuh Pak, wis kata-kata sembuh kabeh sana wis. Padha karo ndak ngaji. Yes. Sama saudara kita itu tikus, mana Pak? Gok, ya Allah. Padha karo ndak ngaji mana kalau kita kata-kata kayak ini. Ngeri. Wala li syai'in fa'altu. Dan Nabi tidak pernah berkata kepada sesuatu yang saya telah lakukan, kepada perkara yang saya telah lakukan, Nabi tidak pernah mengatakan 5 fa'al. Kenapa kau berbuat semisal ini? Masya Allah ya, sampai begitu. Kenapa kamu berbuat semisal ini? Wala li syai'in lam af'alu. Dan Nabi tidak pernah berkata kepada sesuatu yang belum saya kerjakan. Nabi tidak pernah mengatakan ala fa'alkan ala. Kenapa kamu tidak berbuat sengkau yang ini? Nabi mendidik dewasa ya. Nabi mendidik dewasa. Jadi kalau ini belum dikerjakan, ya antum yang kerjakan dulu. Kan muncul nanti. Jadi nggak merintah. Kalau ada kata Pak Kiai sekarang nggak Pak Kiai kan enak duduk santai. Sono. Nggak begitulah. Kalau dia jadi pemimpin, boleh kerja. Kalau santri saya gurun kerja, anaknya lebih dulu. Nanti kan ikut dia. Tapi kalau kita santri kerja bakti, dia nggak mau ikut kerja bakti, kita selesai. Ya, itu nggak jadi baik. Santri akan marah, hatinya mangkok tuh Pak. Nganyel, tambah ya enak ini. Nah, ini mungkin yang harus kita pahami betapa pentingnya dalam bab ini. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah, dari Ibnu Hazm rahimahullah, mencela itu Pak, mencela itu ibaratkan dua. Mencela saudara kita, imma dia lari, wa imma dia berlapang dada. Kalau dia berlapang dada, alhamdulillah diterima kan Pak. Tapi kalau dia tidak berlapang dada, terus lari gimana? Kalau dia sudah lari, apa? Dendam kan? Kalau dendam ya udah Pak, jadi masalah. Awalnya kecil dan ini sering terjadi. Telah banyak mengkabarkan kepadaku banyak kisah terkait dengan fitnah yang ada. Beberapa kasus sebenarnya fitnah itu mek cabang aja Pak. Asal itu sakit hati. Asal sakit hati. Sakit hati malah merembet. Ditumpang karuan haji. Jadi tumpangan itu asal sakit hati loh. Maka dari situ mari kita jaga. Jadi pas gak suka ditahan. Mepas momen pas Pak. Jadi gitu masalah mana? Kok ini kan? Awalnya ini belakang rasanya tidak suka aja. Nah, ini loh Pak. Kalau semisal ini kondisi dakwah ilallah yang memang misi nggak suka tadi itu menghantam dia sampai berlebih-lebihan dan mana sebagai tumpangan saja, berarti kan nafsu. Berarti kan nafsu. Nafsu berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang jadi tolak ukur di dalam segala-galanya. Wah, fatal semuanya. Makanya kurang berkah kalau dakwah kita sebesar ini. Apa enggak ingat? An-Nabi alaihi salatu wassalam pas keluar hadis Bukhari ya. Beliau membawa kabar hari ketentuan malam Lailatul Qadar. Setelah dia keluar melihat sahabat talaha berdebat, langsung
memori tentang penentuan malam Lailatul Qadar za'aban hilang dari Nabi alaihi wasallam. Faqala asa ayyakunu khairul lakum. Hilangnya penentuan malam Lailatul Qadar itu mungkin baik untuk kalian. Dijelaskan oleh beberapa ulama. Lihat, sebab perdebatan kebaikan itu sirna dari kita. Kebaikan apa? Penentuan malam. Ayo, engkau dakwah kita itu enggak berkah, kurang berkah. Khairiyah, kebaikan dalam kita berdakwah. Kita enggak usah kemana-mana, kita sendiri aja lah. Ngapain kita bebas? Kita sendiri aja. Kita itu enggak usah nyindir orang lain, langsung kita mikir diri kita. Ngapain orang lain kita pukulin gitu? Enggak usah. Kita itu mikir diri kita. Gimana tentang kebaikan dakwah? Keberkahan dakwah kalau kita di lingkungan yang kayak gini saling gontok-gontokan urusan duit, urusan ini, urusan kerja, urusan ini gontok-gontokan. Gimana nih dakwah kita akan menjadi berkah? Wong kita sendiri kayak ini. Itu perdebatan, Pak. Yang perdebatan siwa jaminan nazar. Kalau perdebatan kita masalah dunia, nggak sama-sama masalah dunia, terus gimana? Gimana dakwah nantinya? Mau jadi apa ini dakwah? Keberkahan dakwah beda dengan keberkahan dakwah. Kita ini ngaji, kau epi, Pak yo. Kita ini dari ilmu yang ini biasa aja. Gak ada tambah dari ilmu tambah khosyah, tambah takut ya Allah aku piye ya gimana? Gak tambah takut sama Allah Subhanahu wa taala, tambah berani. Tambah berani. Itu Pak, berkah dalam mencari ilmu itu jangan dicabut dari kita gara-gara lisan-lisan kita yang gak beres. Takut kira ini Pak gini Pak. Gara-gara sebagian orang kita gak terkenal kayak gini. Makanya Pak, mari kita jaga kerukunan dakwah ilallah di atas manhaj benci karena Allah dan gak senang karena Allah, dan itu pun ada dan cara-cara di dalamnya ketika kita melihat teman kita itu keliru, gimana caranya? Itu ada adatnya. Jangan main pukul, main ini dan seterusnya. Sehingga yang terjadi adalah hilanglah keberkahan dakwah ini. Mudah-mudahan barakallahu fikum singkat ini membawa kepada kita kebaikan dan membawa kepada kita lebih memikirkan lebih mikir tentang diri kita. Nah, nanti malam atau besok malam kita berpikir ya Allah, kayak gini saya ini. Mikir diri kita kayak gini saya ini. Sama Allah kayak gini, sama cinta sama Allah kayak gimana ini. Aduh, dipikir Pak, dipikir, cukup mikir besok kapan ada duit. Besok ada duit berapa, itu aja yang dipikirkan. Mana kita mikirkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.